Ini dia motor petarung dari Cilacap Barat. Siapa yang tidak kenal Heri HD? Kita review motornya. Tanu disponsori mah eta. Dan ini motor petarung blasting. khusus pakai mesin. Blok anu head. Oh, boringnya, headnya dipakai. Nah, kenapa? Itu vapor blasting. Jadi Vapor yang blasting. bulukan, yang karatan, khususnya motor-motor klasik ini itu baru lagi seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Itu bisa seperti baru. Ini disponsori oleh Halim Speed. Halim Speed. Karbu pakai apa, Kang? Uma Umat. Uma 34. Karbu pakai UMA 34. Yang jelas ini motor dirombak. Tadinya kan bukan karbunya, Kang ya. Injeksi. Injection. Kita pakai settingan yang agak lebih mudah lah dibandingkan injeksi karena tidak ada kesulitan untuk tes dino tes. Ya, pasti lebih Akhirnya kita ringan. menggunakan ya Basicnya cuman CRF 150, tapi ini dibikin berapa cc? ini sementara masuk ke 315 cc. CRF Kita pakai lebih. boring sama partnya krek asnya BRT, cuman BRT-an, disetting ulang sesuai dengan kebutuhan. Iya, pengapian pakai naon pengapian? BRTKB. Saya BRT pakai CDI-nya Honda Beat. Hah? CDI pakai Honda Beat? Iya. Itu yang iMac 3. Karena iMac 3 kan punya mappingan yang saya menggunakan tombol traksi di situ. Jadi motor ini kan liar. Kalau kita pakai jalur liar semua, lah bebek lah badan saya. Bener. Jadi ada settingan smooth, ada standar sama ekstrim. Jadi untuk ngejalur mah pakai settingan yang smooth gitu. Jadi untuk CRF model ini dibikin kapasitas 315 cc. Dengan hasil seperti ini habis berapa, Kang? Kalau dihitung habis, saya ngitung mesin ya. Kalau hitung mesin itu kurang lebih 7,5 juta. Murah tapi 7,5 juta. Murah memang karena kalau ke BRT mungkin 10 juta ya paket. Untuk total dari mulai shock breaker, terus body gordon sampai semua habis total berapa tak? Bikin motor petarung seperti ini. Motor ini sebetulnya murah, dulu itu saya beli kalau dihitung itu 11 juta. Motor ini dengan mesin CRF tahun 2018. Terus memang basicnya saya pengen bikin patak waktu itu dan dapat ini dari teman saya di Malang. Akhirnya saya langsung memperhitungkan untuk mesin ini saya anggarkan memang 10 juta. Cuman yang paling jadi kategorinya kalau mesin mah nggak terlalu signifikan. Kan shockbreaker aja udah 4,5 juta, terus knalpot 2,5 juta karena memang sekarang saya menggunakan knalpot yang bukan partnya build up. Itu satu gampang bebek ataupun mungkin gimana lah. Saya lebih percaya Pasti build up kan. Original build up. dari build up salah satunya itu. Terus untuk shockbreaker Tele KLX ini 230 itu lebih nyaman sebetulnya untuk ngejalur karena kan tanjakan-tanjakan di sini itu banyak trap-trapan dan obstacle yang memang kadang menggoyangkan dari joki gitu. Kalau dikasih USD sebetulnya nggak enak kecuali pakai Husky yang tipe enduro. Itu pun Khusus enduro ya? 25 juta. Edan. Kalau pakai model KX model gitulah kurang. Tetap karena memang itu speknya USD-nya buat kompetisi gitu. CC-nya kapasitas mesinnya 315 cc. Nah, header pakai CRF 250R. Untuk itu tuh silencer knalpot. Silencer knalpot orinya. Ori KX 250. KX 250. Terus arem pakai apa, Kang? Bawaannya KX. KLX tapi disambungnya. Lagi dia. Nah, di custom lagi. Untuk supaya wheelbase-nya disesuaikan untuk spek tanjakan. Ini shock breaker monoshock pakai masih KLX, cuman saya lihat
KLX di ribon ulang. Ribbon ulang, istilahnya saya sendiri yang ribbonnya. Nah, jadi kalau mau Terima jasa ribbon soalnya. Khusus terus saja Kang Heri HD terima jasa ribon. Khusus KLX. Ini asli motor petarung, nanti kita lihat aksinya. Saya punya beberapa video di beberapa event. datang pakai rental biar aman karena jungkir itu. Jelas Oke, yang untuk 997 karena masih suka ngejalur gitu. Kalau yang agak ceper kan jadi agak capek. sok. Itu aslinya ya, ini asli. Lawan dipakai non sih? Gordonnya. Dekal sponsor dari Hawek. Oh, dekal sponsor. Di mana? Hawek. Hawek. Ini dari Ketua Dinas Pengedulan. Nggak ada yang istimewa dari cuman Memang racikan untuk kapasitas mesin 315 cc sebetulnya ini luar biasa. Sampai 2 hari 2 malam saya ngitung rasio, mulai ngitung kompresi sampai untuk bobot dari kruk as dan magnet ya. Karena karakter motor di tanjakan itu paling beda. Kalau untuk bikin GTX mungkin mudah, Ya. 1 minggu selesai. Tapi kalau ini bikin puyeng. Nah, rahasianya untuk bisa menaklukkan tanjakan, Kang. Apatah kira-kira rahasia? Rahasianya intinya gini. Satu, pertama mungkin harus pede ya, dalam arti kata motor juga harus mumpuni. Kita tidak bisa menggunakan motor-motor yang hanya mengandalkan keberanian. Nah, eta. Karena akan mencelakakan diri sendiri. Jadi kemampuan motor itu memang untuk takaran tanjakan, untuknya sekarang khususnya di motor-motor lokal pabrikan itu kita memang setting untuk bawahan lah, khususnya para mekanik yang bisa ngitung power torsi di bawahan mulai dari RPM 2000 khususnya sampai 5000. Jadi main noken asnya itu bener-bener. Nah, Itu seni engine, power engine itu di situ. Tapi harus bisa di RPM 7000 ke atas. Nah, itu yang bikin puyeng gitu. Dan saya tidak ngerti apa itu RPM Mungkin para 7000. mekanik, para khususnya pecinta otomotif Paham? pasti bisa paham dan silahkan racik sendiri noken asnya, karena kalau cc itu walaupun 150 cc itu bisa ngisi atas bawah asalkan main di noken as gitu kan. Perhitungan noken as itu memang harus benar-benar kita untuk spek tanjakan gitu. Nah, untuk pesan Kang nih untuk para calon petarung. Sekarang banyak antusias para anak muda untuk menaklukkan tanjakan itu sangat luar biasa. Di Dai Luhur tuh contohnya Indra dan banyak lagi. Ada pesan untuk mereka? Pesan saya yang mungkin dari pengalaman satu, untuk bisa apa ya istilahnya, bukan menaklukkan, tapi kita memang harus tidak asal ngegas, asal berani dengan motor cukup mumpuni, tetap belum tentu. Karena memang tanjakan itu satu keberuntungan, kedua Nah, skill, hoki tetap. ketiga motor power. Jadi ketiga itu memang harus sinkron. Saling. Iya. Salah satu aja tidak mendukung gagal. Terus sekarang masalah tadi itu di skill ya. Jadi skill itu memang kita harus latihan, khususnya main wheelie, karena tanjakan itu udah pasti Willy naik. kebanyakan ya terbang lah. Ya benar. Jangan istilahnya baru ngangkat ban sedikit udah takut, karena itu akan inilah. Memang harus dibanyakin teknik-teknik trial. Kalau teknik trial itu saya belajar dari, mungkin bisa dicek di YouTube, itu Tony Bau dari Spanyol, dari timnya Honda HRC. Itu teknik trialnya itu sangat benar-benar luar biasa. Itu karena saya waktu itu bikin motor seperti itu karena untuk mendasari di tanjakan. Nah, awalnya beliau ini kan pakai apa? Ninja-nya. Kan awalnya pakai Ninja. Punya pengalaman perbedaan dari 4 tak
315 cc karena saya lihat waktu pakai Ninja performanya sangat luar biasa. Beliau ini cukup dikenal di Cilacap bagian barat sampai Priangan Timur, cukup dikenal sebagai petarung tanjakan. Perbedaannya dari 2 tak ke 4 tak untuk menyesuaikan diri. Sebetulnya hampir sama. Jadi kalau 2 tak permainan powernya itu karena memang ada rahasia juga. Karena zaman waktu itu susah ya untuk main tanjakan Karena tidak ada menggunakan formula. 2 tak. Karena Paling tidak. susah, aslinya paling susah. Jadi bawahan nggak ngisi, atasan ngisi. Bawahan ngisi, atasan nggak ngisi. Karena memang monoton motor 2 tak. Kenapa saya menggunakan motor 2 tak waktu itu menggunakan Ninja Super Kip? Karena Ninja Super Kip itu paling cocok untuk mendasari di tanjakan, khususnya petarung tanjakan gitu. Itu Ninja Super Kip. Tapi kalau Ninja Super Kipnya dimatikan itu lain lagi. Beda di. Itu malah lebih sulit. Sip. Tapi memang ada rahasia-rahasia yang istilahnya kita memperhitungkan supaya power torsi bawah dan atas itu ngisi. Itu 2 tak itu memang paling sulit. Gitu. Terus kalau dulu mungkin masih muda. Jadi antusias ya selama dari Semangat. tahun 2016 mungkin 2016, 2000 sampai 2019 sebelum ganti 4 tak, saya setiap berangkat itu pasti pulang hadiah. Tanjakan. Mantap. Belum pernah jong. Alhamdulillah itu motor itu memang keberuntungannya bagus. Pengen tahu hadiah terbesar dari satu event untuk menaklukkan tanjakan pernah dapat berapa? Waktu itu saya event di Bayangkara Trail Adventure BTA di Wonosobo. Wonosobo. Acara memang Kapolda dan jajaran polisi hari Bayangkara waktu itu tahun 2017 kalau apa 18 waktu itu. Nah di situ saya hampir dapat 7,5 juta plus. Mantap. Berapa ya? Pokoknya 7,5 juta yang seingat saya itu lebih soalnya. Ya. Antara itulah. Waktu itu 7 juta dalam satu event menaklukkan tanjakan. Makanya inilah hasilnya guys. Ini udah dapat sponsor dari beberapa perusahaan. Nah itu dia wawancara dadakan saya dengan beliau. Beliau ini seorang petarung yang sudah sangat memiliki nama besar untuk wilayah Cilacap Barat, bahkan mungkin Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian timur. Nuhun Kang, sukses terus Kang, sukses terus Kang. Salam Mantap. gaspol. Salam satu jalur lumpur. Khusus tanjakan. Pelikiran.